Sungguh sebuah sukacita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua hari ini. Gak kerasa gitu ya, di dalam hati ini seperti baru aja jadi sebulan kemarin, sekarang udah Natalan lagi. Jadi hari-hari itu menjadi semakin cepat hari-hari ini. Gak kerasa udah penghujung tahun 2025. Tanggal 25 besok juga merayakan Natal, minggu depan ibadah tanggal 28, tutup tahun juga. Mungkin buat beberapa dari Anda berlibur atau nggak kemana-mana, tapi poinnya bukan tentang liburan holiday, tapi saya percaya bahwa tahun depan, 2026 akan menjadi tahun yang lebih baik. Sekalipun ada tantangan dan badai buat setiap kita, tapi ujung dari orang-orang percaya selalu kemenangan yang besar, katakan amin. Dan apa yang belum kita capai di tahun ini, 2025, kita akan sama-sama mencapainya bersama dengan Tuhan di tahun 2026. Dan sekalipun hari ini kita suasananya Natal gitu ya, holiday mood gitu ya, bawaannya kepingin liburan terus gitu ya. Dan khotbah masa-masa Natal itu adalah khotbah yang paling susah. Kenapa? Karena setiap jemaatnya udah pengennya liburan gitu ya. Jadi ya saya berharap ketika firman Tuhan disampaikan, jangan ada satupun yang tertidur gitu ya. Sekalipun vibe-nya liburan gitu ya. Jangan pikir dulu nanti siang mau makan apa, mau kuliner apa. Tapi kita mau fokus pada firman. Izinkan hari ini firman Tuhan tetap membangun nilai-nilai rohani di dalam kehidupan kita. Amin. Dan ini adalah menu khotbah saya, 2 kali ibadah. Pagi hari ini di umum yang pertama dan sore hari nanti di umum yang kedua. Pagi hari ini Tuhan taruh sebuah tema, no hard feeling. Dan ini adalah sambungan khotbah dari minggu kemarin saya berkhotbah di GMS Malang Barat gitu ya, 4 ibadah. Dan ini adalah khotbah yang kelima kayak gitu ya. Dan ini fresh kayak gitu ya, bukan khotbah yang sudah pernah dikhotbahkan. Dan saya berharap makanya saya bawa tim multimedia juga untuk bisa direkam supaya setiap jemaat di GMS Malang Raya juga bisa mendengarkan. Dan buat Bapak yang mungkin minggu kemarin tidak mendengarkan seri pengajaran saya di 4 ibadah, saya berharap Bapak bisa mendengarkan melalui YouTube Jatim 2 gitu ya, regional Jatim 2. Saya kupas banyak tentang apa sih penghalang pertumbuhan kita. Natal itu seharusnya menjadi momentum pertumbuhan kita dari tahun ke tahun. Natal itu bagaimana kita merayakan Yesus lahir, betul? Dan kalau kita sebagai manusia yang setiap tahun berulang tahun, otomatis seharusnya kita bertambah usia, bertambah dewasa, bertambah besar. Dan begitu juga Natal. Natal itu setiap tahun kita peringati bukan cuma event. Tapi kita merayakan Yesus semakin besar di dalam diri kita. Nah pertanyaannya, Yesus semakin besar di dalam diri kita atau tidak? Yesusnya nggak besar-besar. Merayakan Yesus lahir, tapi besok Yesus, tahun depan Yesus lahir lagi, Yesusnya nggak besar-besar. Yesus itu harus semakin besar di dalam diri kita dari hari ke hari sampai tahun ke tahun. Dan seringkali apa yang menghalangi kita nggak bertumbuh adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Saya kupas, the is of dislike, seringkali kita ini merasa bahwa aku nggak suka sama dia. Kenapa? Ya nggak suka aja. Kayak gitu. Aku nggak cocok sama dia, pelayanan sama dia. Kenapa nggak cocok? Nah, ternyata bukan karena dia nggak bagus, tapi karena hati kita nggak bagus. Lalu saya juga sampaikan tentang don't take it personal. Jadi kalau ada kata-kata yang keras masuk di dalam hatimu, jangan diambil hati. Karena ketika Anda ambil hati, maka ujungnya akan hard feeling. Seperti hari ini saya sampaikan. Jadi seringkali kita merasa, aku sudah bertumbuh, aku sudah melayani. Ternyata kita masih meledak-ledak ketika kita mengalami tekanan. Jadi semuanya itu adalah penghalang pertumbuhan kita. Bapak bisa dengarkan gitu ya. Dan ini yang kelima, no hard feeling. Dan nanti sore saya akan sampaikan hikmat dari perjalanan Majus juga yang akan membuat kita ini berjalan maju untuk mengalami sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Semua beda-beda, tapi akan membawa kita menjadi lebih baik. Bapak bisa siap belajar firman, yang siap katakan amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh kitab, seorang yang luar biasa, yang besar, seorang yang berhikmat, seorang yang sangat dihormati, tetapi di akhir hidupnya terjadilah kekalahan dan kematian rohani. Bukan kemenangan, bukan sesuatu yang indah, yang sempurna, tapi justru kematian. Karena apa? Karena hard feeling. Tahukah bahwa hard feeling itu adalah sebuah perasaan tersinggung gitu ya, sakit hati, kepahitan
yang disimpan. Kalau di seri pengajaran sebelumnya, ketika itu sesuatu yang keras datang, jangan take it personal. Karena ketika Anda take it personal, oh itu aku yang dihina gitu ya, akan jadi hard feeling. Hard feeling itu adalah perasaan tersinggung yang kita simpan. Itu hard feeling. Jadi bukan cuma sekedar emosi sesaat, tetapi emosi yang sudah kita simpan sehingga itu mengeras gitu ya. Tahukah bahwa tidak semua kejatuhan hidup kita dimulai dari dosa moral? Enggak semua. Karena banyak orang jatuh, khususnya orang-orang percaya, dimulai dari perasaan kecil yang enggak dibereskan di dalam hati. Dimulai dari perasaan tersinggung, perasaan kecewa yang enggak dibereskan. Sesuatu yang kelihatannya sepele gitu ya, hard feeling, sakit hati yang dipelihara, ternyata bisa menyebabkan kekalahan yang besar di dalam diri kita. Menyebabkan hilangnya janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hard feeling ini adalah sebuah perasaan kecewa yang tidak diselesaikan sehingga berubah menjadi sikap atau tingkah laku negatif yang mempengaruhi hidup kita. Bukan cuma sekedar perasaan. Hard feeling itu dimulai dari perasaan, tapi berakhir di tindakan. Orang yang hard feeling, jadi bukan cuma perasaannya aja sakit. Tapi tindakan, tingkah lakunya ternyata juga sakit. Kita sama-sama mau belajar. Coba kita buka terlebih dahulu. 2 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-23. 2 Samuel pasal yang ke-16, ayat ke-23. Kita sekarang sedikit banyak buka firman, tapi firmannya enggak banyak. Hanya beberapa pasal. Ya. 2 Samuel pasal ke-16, ayat 23. Mari kita perhatikan. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dibintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Perhatikan firman Tuhan ini. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama seperti petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Ditulis pada waktu itu. Artinya ada masa di mana Tuhan itu memakai kehidupan Ahitofel secara pribadi. Tetapi pemakaian itu ternyata enggak tahan lama. Pada waktu itu, hanya pada waktu itu. Sekarang enggak. Ahitofel ini adalah orang yang penuh hikmat. Orang yang punya reputasi rohani yang baik. Orang yang dipercaya raja. Bahkan Tuhan itu memakai kehidupan Ahitofel gitu ya. Melalui ketajaman-ketajaman hikmat dan nasihatnya. Sebab dikatakan bahwa nasihat dan hikmatnya itu sama seperti yang Tuhan apa? Cespleng, jam sekali. Dia kalau memberikan nasihat itu bahasanya apa? Cespleng. Dia tepat. Mungkin jemaat datang kepada Ahitofel, Pak Ahi gitu ya, Pak Ahitofel. Apa sih yang menjadi masukan buat aku survive di dalam menghadapi tantangan dan bisnis? Dan ketika Ahitofel memberikan nasihat, nasihatnya itu tepat. Ini orang luar biasa. Ini orang berhikmat sekali. Nasihatnya tajam, hikmatnya luar biasa. Tapi kita juga harus menyadari bahwa hikmat dan pemakaian Tuhan, jikalau tanpa hati yang sehat, ternyata akan menimbulkan kematian hati dan berujung kematian rohani. Anda mau berhikmat, Anda mau hebat di dalam pelayanan, tapi kalau hatinya nggak sehat, tinggal tunggu waktu. Hatimu akan mati, rohanimu akan mati. Sekalipun kita orang punya potensi, tapi kalau hati kita sakit, ternyata potensi itu nggak cukup untuk mengantar kita mengalami hidup kemenangan. Gak cukup, potensi aja gak cukup. Talenta aja gak cukup. Kejayaan pemakaian Tuhan, potensi besar Ahitofel pada waktu itu ternyata gak bertahan lama. Bukan karena dia gak punya talenta, tapi karena dia gak mau betulkan hatinya. Banyak orang itu punya potensi. Tapi karena gak mau betulkan hatinya, dia melewati tahun demi tahun begitu-begitu saja. Gak pernah ada terobosan yang signifikan terjadi. Dari tahun ke tahun selalu diulang-ulang-ulang begitu-begitu terus.
Kenapa firman Tuhan ini harus saya beritakan? Supaya kita, Anda dan saya, tidak mengulangi pola yang sama. Sehingga Natal tahun depan akan menjadi Natal yang terbaik di dalam hidup kita. Terjadi kemenangan, terjadi terobosan. Siapa Ahitofel? Kita mau buka 2 ayat gitu ya. Agar kita bisa melihat sejarah Ahitofel atau masa lalunya. Coba kita lihat 2 Samuel 11 ayat yang ketiga. 2 Samuel 11 ayat 3. Anda bisa catat aja. Tolong dengan cepat aja ditampilkan. 2 Samuel 11 ayat 3 dikatakan begini. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu. Dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam. Katakan binti Eliam. Istri Uria orang Het itu. Lalu kita buka 2 Samuel 23 ayat 34. 2 Samuel 23 ayat 34. Dikatakan begini. Elifelet anak Ahasbai orang Maka. Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Ternyata Ahitofel ini adalah kakeknya Batsheba. Dari silsilah kita bisa melihat kalau Batsheba itu binti Eliam. Lah Eliam adalah anak Ahitofel. Jadi Batsheba itu adalah cucunya dari Ahitofel. Siapa Batsheba? Batsheba adalah seorang wanita yang pada waktu itu sudah punya suami namanya Uria. Tetapi karena Daud ini tidak jaga hidupnya, Daud ini jatuh di dalam dosa. Sampai akhirnya Batsheba hamil. Dan karena Daud ini mau menutupi dosanya, dia bunuh Uria dengan strategi liciknya. Tahukah bahwa di dalam kehidupan kita ini kita nggak bisa mengendalikan perlakuan orang terhadap kita. Sometimes orang bisa menjadi jahat sama kita. Kita nggak bisa kendalikan perlakuan orang sama kita. Tapi kita bisa mengendalikan pengampunan kita atas mereka. Perbuatan mereka kita nggak bisa kendalikan. Tapi pengampunan kita atas mereka, ternyata kita yang pegang kendali. Pertanyaannya hari ini, maukah kita ketika ada orang yang menyakiti kita, lalu kita lepas pengampunan? Perlakuan mereka kita nggak bisa. Yaitu setiap manusia punya perlakuan beda-beda sama kita. Ada yang baik, mungkin ada yang jahat. Sekalipun kita nggak bisa mengendalikan perlakuan mereka atas kita, tapi ternyata Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengendalikan pengampunan atas mereka, orang-orang yang menyakiti. Ketika Daud itu jatuh dengan Batsheba, ternyata Ahitofel ini tahu dan dia simpan kekecewaan. Dia simpan kekecewaan dan tidak pernah dibereskan dengan Daud, karena firman Tuhan tidak mencatat gitu ya. Sekalipun Ahitofel ini ada bersama-sama dengan Daud. Dia ada bersama-sama dengan Daud, tapi gak pernah dibereskan kekecewaan di dalam hatinya. Disimpan terus. Ahitofel ini punya luka dan dendam pribadi sama Daud. Dia punya luka. Sekalipun luka itu gak dicatat, tapi ternyata luka itu diperlihatkan oleh tindakan Ahitofel kepada Daud. Orang dengan hard feeling itu gak perlu ngaku, aku sedang kecewa sama dia. Kelihatan dari tindakannya. Iya. Orang itu kalau punya pahit, gak perlu dia, kamu lagi pahit ya? Oh enggak, selalu jawabannya begitu. Tapi ternyata orang pahit itu kelihatan dari tingkah lakunya. Dari tindakannya. Sekalipun Ahitofel, mungkin tanya Daud, are you okay? Oke. Tapi ternyata tindakannya gak oke. Tindakannya gak oke. Jadi orang punya hard feeling itu pasti kelihatan. Sekalipun mungkin orang dengan hard feeling bisa melayani, gak ada yang tahu karena dia bisa sembunyikan dengan baik. Tapi perhatikan ini, Tuhan tahu. Sekalipun mungkin pemimpin, tapi ternyata Tuhan tahu. Orang di sekitarmu gak tahu. Tapi ternyata Tuhan tahu. Karena Ahitofel ini simpan luka gak diselesaikan. Maka tanpa sadar terbentuklah hard feeling di dalam hatinya Ahitofel. Mengapa saya katakan tanpa sadar? Karena gini, seringkali semua orang yang kepahitan, hard feeling, gak pernah sadar kalau ada luka di dalam dirinya. Ini orang hard feeling.
dia nggak sadar kalau dia ini lagi pahit. Merasa benar. Enggak, biasa, enggak. Itu orang hard feeling. Dan saya sudah mempelajari karena istri saya ambil sekolah master, kuliah master, psikologi. Dan kita mengambil di kampus yang sama. Dan kalau istri saya kuliah gitu ya, saya juga dengerin secara psikologi orang yang punya pahit, kecewa. Dia nggak pernah sadar kalau dia pahit. Makanya tanpa sadar. Karena semua orang dengan kepahitan atau hard feeling selalu nggak kerasa salah. Hatinya luka. Dia merasa bahwa enggak, hatiku baik. Lah itu, maka kita perlu waspada. Karena orang dengan hati yang kecewa nggak pernah sadar kalau dia kecewa. Hard feeling itu bahaya buat kita. Why? Kenapa? 2 Samuel 15 ayat 12 dikatakan. 2 Samuel ayat 15 pasal yang ke-12. Dikatakan begini. Masih dibuka, nggak apa-apa, langsung ditampilkan aja 2 Samuel 15 ayat ke-12. Ketika Absalom, ini Absalom mau memberontak Daud. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud. Katakan penasihat Daud. Dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Perhatikan. Hard feeling itu kenapa jadi bahaya? Karena hard feeling itu tanpa kita sadari mengubah orang yang punya loyalitas dan kesetiaan menjadi orang-orang yang gak setia. Hard feeling itu mengubah dari dalam, gak kita sadari. Kita yang dulunya orang setia, orang yang loyal, tiba-tiba bisa menjadi orang yang gak loyal dan gak setia. Hard feeling itu menggeser kebenaran di dalam hatinya Ahitofel menjadi orang-orang yang gak lagi setia, gak lagi loyal kepada Daud. Dan inilah yang seringkali terjadi ketika orang itu punya hard feeling. Yaitu di dalam hatinya akan keluar gini, aku malas melayani. Itu orang yang punya hard feeling mulai di situ. Aku kok malas ya ketemu dengan orang itu. Aku kok malas ya melayani. Nah, sudah kehilangan loyalitas. Sudah kehilangan kesetiaan. Yang dulu dia melayani, tiba-tiba aku kok malas melayani. Nah, hati-hati di situ. Karena orang hard feeling gak sadar. Gak apa-apa kalau ditanya, kenapa kok malas melayani? Gak apa-apa, aku lagi pengen healing. Saya baru dapat kabar ini bahwa domba Yesus perlu healing. Domba Yesus itu gak perlu healing Bapak Ibu. Karena hadirat Allah itu tempat healing. Kalau tanya, mau ngapain? Aduh stres aku Pak, aku perlu healing. Nah itu ada sesuatu yang salah dalam hati kita. Karena harusnya kita healingnya ketemu Tuhan. Di dalam hadirat Allah. Di dalam ibadah itu healing. Tapi kalau kita merasa bahwa di dalam ibadah aku gak bisa healing. Healing itu harus ke mall. Nah itu salah. Kita perlu cross check dalam hati. Apa betul hati kita berada di dalam posisi yang pas? Karena kalau hati kita pas, kita gak perlu healing ke mall. Sekalipun ini holiday ya. Jangan, wah ini kesempatan Natalan gak usah ibadah kita healing. Kayak gitu. Telolet. Karena Ahitofel sama, kebenaran di dalam hatinya tergeser itu dia gak sadar. Ini yang sering kali terjadi. Orang bisa dengan mudah meninggalkan ministry, pelayanan, ibadah, gereja, CG. Dengan mudah. Yang dulunya bisa enjoy di dalam CG, bisa melayani di dalam CG. Tapi mereka bisa tiba-tiba, aku malas CG ya. Karena ada sesuatu di sini. Yang dia gak sadari, mulai digeser kebenarannya. Ahitofel orang Gilo penasehat Daud, tapi ada di antara orang-orang yang dipanggil Absalom. Ternyata kebersamaan Ahitofel dengan Daud itu bukan karena dia setia. Dia juga berada, tunggu kesempatan buat dia keluar. Ia ada bersama-sama Daud, tapi dia juga berada bersama-sama kumpulan pemberontak. Dia ada di sini, tapi dia juga berada di kumpulan pencemooh. Dia berada di situ.
digeser hatinya. Ahitofel berada bersama-sama dengan Daud, tapi ia nggak pernah selesaikan sama Daud. Dia nggak pernah ungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, kekecewaan nggak pernah dibereskan. Tapi ia tetap menjadi penasihat Daud. Tapi ketika kesempatan datang, dengan mudah ia berpindah kubu. Ahitofel. Luka yang nggak kita selesaikan, ingat ya, luka yang nggak dibereskan, luka itu nggak hilang. Luka itu harus disembuhkan. Luka itu harus dibereskan. Luka yang nggak dibereskan itu hanya tunggu momentum untuk menyerang. Hari ini mungkin kita, enggak Pak, aku nggak ngapa-ngapain, aku setia kok. Tinggal tunggu waktu. Lihat. Kalau hatimu nggak dibereskan, tinggal tunggu waktu Anda akan counter attack. Anda akan penyerang balik. Luka yang nggak dibereskan itu akan mencari panggung sendiri, nanti akan keluar. Bagi orang dengan hard feeling itu nggak semua senyum, itu artinya damai. Oh Ahitofel ini ketika tanya Daud, gimana Ahitofel? Oh iya siap, senyum. Tapi ternyata senyumnya itu bukan damai. Senyumnya bukan damai. Kenapa Ahitofel? Oh nggak ada apa-apa. Diamnya Ahitofel itu juga bukan berarti selesai masalahnya. Karena diam bagi Ahitofel itu dia simpen di sini. Jadi makanya kalau hari ini kita ada kecewa, ketika ditanya pemimpin Anda dia berkata, ada ngalami apa, ada apa gitu. Jangan bilang nggak ada apa-apa, tapi hatinya apa-apa. Karena seringkali begitu. Ada apa? Oh nggak apa-apa, tapi di sini apa-apa. Kalau ditanya ada apa, ngomong aja. Ya hatiku sedang gak enak. Hatiku sedang kecewa. Karena ini. Selesaikan. Jangan, oh nggak apa-apa, tapi apa-apa. Karena ketika Anda bilang nggak apa-apa, tapi apa-apa, maka kebenaran di dalam hatimu itu akan digeser sama iblis. Orang yang harusnya dulu setia, luar biasa, menjadi orang yang mudah lepas. Aku nggak mau pelayanan lagi. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan katakan, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat. Orang yang nggak beres di sini, bukan hanya hatinya digeser jadi orang yang gak loyal dan setia. Tetapi dia akan digeser menjadi orang yang akan menginisiasikan sesuatu yang jahat di dalam hidup. Di dalam hatinya. 2 Samuel ayat yang ke-16. 2 Samuel 16 ayat 20 dan sampai 22. Dikatakan begini. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan, lihat, mata seluruh Israel. Lihat, hard feeling itu mengubah orang yang baik jadi jahat. Jadi jahat. Makanya tadi saya akan katakan bahwa kalau hard feeling gak diselesaikan, demikianlah persepakatan gelap itu jadi kuat. Akan jadi lebih kuat. Dia akan menginisiasi sesuatu yang lebih jahat. Dan saya gak suka dengan moto ini. Kamu melakukan sesuatu yang jahat, aku bisa lebih jahat. Tahu gak ketika kita berkata begitu dalam hati? Pegang ini. Tuhan akan melakukan sesuatu yang lebih jahat lagi. Di dalam hidupmu. Dengan bangga kan seringkali kan kita kalau hati dikuasai amarah. Oh kamu sudah melakukan ini sama aku, lihat. Pembalasan lebih kejam. Oh tunggu. Anda balas lebih kejam, Anda berhasil. Tapi Tuhan akan melakukan jauh lebih kejam. Lebih kejam. Dan itu sudah dibuktikan Ahitofel. Dikatakan ketika Absalom mulai tanya sama Ahitofel, apa? Kasih aku nasihat. Nasihatnya, hampir gundik ayahmu yang ditinggalkan untuk menunggu istana. Supaya apa? Supaya ayahmu akan lebih benci lagi sama kamu.
Ahitofel memberi nasihat yang sangat ekstrim, jahat, dan memalukan. Tujuan nasihat Ahitofel itu bukan hanya strategi untuk membangun, ya, tapi justru nasihatnya ini bertujuan untuk memutus hubungan antara Daud dan anaknya. Ini tujuannya. Diputus, udah benci sekalian. Dan perhatikan ini, tujuannya bukan lagi mempersatukan, tapi memecah untuk persekutuan yang jahat. Ini orang hard feeling. Ketika lihat ada kesempatan orang, aku harus lakukan apa? Wah, sudah mulai langsung diadu, dipecah. Tapi ternyata nasihatnya taktik yang mempersatukan, yang membangun. Tapi ternyata nasihatnya ini adalah dendam yang terselubung. Dendam. Orang yang hidup dengan potensi dan hikmat yang begitu luar biasa, dapat memberikan nasihat yang begitu jahat. Ini orang nasihatnya itu wah tajam. Karena dia punya nasihat itu sama seperti Tuhan kasih nasihat. Makanya banyak orang datang. Tapi ketika orang datang tanya nasihat, dijerumuskanlah nasihatnya. Oh iya kamu benci sama dia ya? Iya dia memang begitu tuh. Kayak gitu. Terus kamu gini aja, kamu gak usah pelayanan dulu. Lihat nanti dia kan pasti butuh kamu. Gak usah, tinggalin aja. Biar tahu rasa. Itu gitu. Alasan yang dipakai mungkin pura-pura baik, tapi hatinya jahat. Orang yang begitu luar biasa, tapi bisa kasih nasihatnya begitu jahat. Tahukah bahwa hard feeling itu mengubah karisma Tuhan. Dari membangun menjadi memecah dan menghancurkan itu. Karisma yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Tapi karena kita hard feeling, karisma yang harusnya untuk membangun, untuk mempersatukan, diubah, menghancurkan. Menjadi pemecah. Dan menghancurkan. Karisma adalah talenta dan hikmat yang menonjol sehingga ia menjadi tokoh utama yang dipandang. Tapi itu diubah sama Ahitofel. Hikmat yang dahulu membangun kerajaan, sekarang dipakai untuk menghancurkan orang yang dianggap lawan, orang yang dianggap melukai, dipakai untuk menghancurkan mereka. Hard feeling itu mengubah hikmat. Menjadi alat baginya bukan lagi untuk membangun, untuk melayani, untuk mendatangkan damai. Tapi dipakai sebagai alat untuk menyerang. Kalau kita nggak hati-hati, talenta kita, potensi kita, karisma yang Tuhan pakai, akan kita ubah. Pumpung orang datang ke aku, tak jadikan sekutu. Wow. Dan ini catatan buat kita. Ketika kita ini mulai menikmati kejatuhan orang lain, ketika sarang kita ini mulai bernuansa hukuman, maka itu tanda hati kita gak beres. Apa yang kita lakukan cuma untuk membalas. Itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam hati kita. Dan kita harus bereskan. Karena kalau kita gak bereskan, Tuhan yang akan bereskan hidup kita. Tuhan akan bereskan. 2 Samuel 17. Ayat yang pertama. 2 Samuel 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Judulnya adalah nasihat menggagal. Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Bukan Husai yang menggagalkan, Tuhanlah yang menggagalkan. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya. Dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kepada suaminya. Jadi, engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Ini nasihatnya bagus. Korbannya satu aja, gak usah banyak korban. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Ini Absalom langsung setuju, ini good deal.
Semua juga setuju. Dan ketika Husai datang kepada Absalom, ini intervensi Tuhan. Berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam satu lubang atau di salah satu tempat. Dan apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas, ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali sebab orang pahlawan dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah orang-orang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dan sampai Bathsheba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya dan engkau sendiri juga harus ikut turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertai. Dan jika ia mengundurkan diri ke satu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, lihat, Tuhan itu bisa intervensi dan mengubah segala sesuatu niat jahat kita. Lihat, Tuhan itu bisa lebih jahat kepada orang-orang yang jahat. Itu firman juga. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom, dan saya kasih koma terhadap Ahitofel juga. Dan ketika dilihat Ahitofel ayat 23, bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keladainya, lalu berangkat ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian perhatikan ini, menggantung dirinya, demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Lihat, nasihat dan ide dari Ahitofel ditolak. Gak dipakai. Karena Absalom lebih memilih nasihat atau idenya Husai. Penolakan ini bukan berarti nasihat Ahitofel itu nasihat yang bodoh. Enggak. Tapi karena Ahitofel gak bereskan hatinya, maka Tuhan mulai membereskan hidupnya. Bukan karena nasihatnya gak bagus. Tapi karena hatinya gak diubah, Tuhan luruskan. Tuhan yang ubah. Orang dengan kekecewaan dan hati yang memecah atau merusak, ternyata Tuhan akan hancurkan sendiri. Sama seperti Ahitofel. Tuhan itu gagalkan nasihatnya. Tahukah sometimes penolakan yang datang dalam diri kita, itu adalah bagian dari Tuhan meluruskan jalan kita. Meluruskan jalan kita. Penolakan ide itu bagian Tuhan untuk membentuk dan membangun kita. Orang yang hatinya benar, perhatikan ini. Maka ketika idenya gak dipilih dan gak dipakai, ia akan baik-baik aja. Dalam satu komunitas, idemu apa? Idemu apa? Kita sudah prepare ide dengan baik. Terus ternyata, oh ya udah kita pakai idenya ini. Kalau orang itu hatinya benar, oh ya gak apa-apa, itu bagian dari proses. Tapi kalau orang hatinya salah, maka ketika idenya ditolak, bangkitlah amarahnya. Nah kalau ide kita ditolak, lalu kita marah, berarti ada sesuatu yang salah di sini. Karena seharusnya kalau ide kita ditolak, ya fine. Itu proses untuk mendewasakan karakter. Gak semua ide saya harus diterima. Tapi kalau idenya ditolak, oh jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Sama seperti respon Ahitofel ketika nasihatnya ditolak.
Ternyata hal itu dianggap sebagai serangan personal buat dia. Penolakan dirinya. Merasa dirinya gak dihargai. Ahitofel merasa gak dihargai, gak diterima, merasa ditolak. Nah seringkali ini yang terjadi di dalam gereja. Ketika nasihatnya, idenya ditolak, merasa bahwa, oh orang ini gak senang sama aku. Ketika sesuatu yang idenya diberikan, terus yang dipakai ide orang lain, oh orang ini gak menghargai apa yang aku persiapkan. Oh orang ini menolak aku. Nah berarti ada sesuatu yang salah di dalam hati kita. Kita merasa ditolak, merasa gak dihargai. Oh iya memang dia gak senang sama aku. Maka yang dipakai bukan punya aku, tapi punyanya orang itu. Kalau sampai di hati kita ada begitu Bapak Ibu, Anda harus bereskan. Anda harus bereskan. Karena hard feeling itu selalu menjadikan penolakan ide sebagai penolakan dan penghinaan pribadinya. Orang dengan hard feeling itu, kalau ditolak idenya, itu jadi penolakan dirinya. Iya, orang ini memang gak senang sama aku. Dia memang ngeceng aku. Nah, bahasanya begitu. Ketika dievaluasi gitu ya, dievaluasi. Itu sama dia. Oh, nyerang aku orang ini. Lihat ya. Nah, itu orangnya sakit hatinya itu. Pagi-pagi khotbah kayak gini kayak vitamin ini ya buat kita. Tapi vitamin ini baik buat kita. Jangan tutup tahun ini dengan hati yang pahit. Jangan tutup tahun ini dengan hati yang penuh kekecewaan. Kita gak bisa mengendalikan apa yang orang lakukan kepada kita. Tapi kita bisa mengendalikan hati kita untuk melepas pengampunan. Semua perkataan, semua itu dijadikan personal, diambil hati. Sehingga orang kayak Ahitofel gak bisa terima koreksi. Oh, kayak nasihatmu ini perlu dikoreksi, ini nasihatmu, ini kayak nasihatnya lebih bagus. Gak bisa terima dia. Gak bisa terima. Orang yang hatinya luka gak bisa bedakan antara koreksi dan penolakan. Gak semua kata-kata tidak yang kita terima, berarti Tuhan itu reject kita, tolak kita. Ada waktu di mana kata tidak itu bukan untuk menolak, tapi justru untuk membangun kita. Untuk meluruskan jalan kita. Kadang Tuhan itu melindungi apa yang kita lakukan dari hati kita sendiri. Dan ini ayat terakhir, dikatakan begini. Ketika dilihat Ahitofel, ayat 17, 23. 2 Samuel 17 ayat 23. Dikatakan begini. Ketika dilihat Ahitofel, bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, katakan ia mati. Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Dikatakan ketika ditolak, ia langsung gantung diri. Dia langsung membunuh dirinya, dan dia langsung mati dan dikuburkan. Ahitofel ini masih punya rumah. Masih punya kehormatan. Masih punya masa depan yang begitu luar biasa. Tapi ternyata enggak punya hati yang mau pulih. Dan dia kekeh, lebih baik aku mati. Dia mempertahankan, enggak, sampai mati tak bawa mati. Matilah sungguhan. Dia begitu bangga dengan perasaan kecewanya. Sampai aku mati tak bawa enggak apa-apa. Dan lihat, dia mati sungguhan. Ia masih punya kehormatan, masih punya potensi, masih punya talenta. Tapi dia lebih memilih mempertahankan hatinya dan memilih untuk mati rohani. Dia lebih memilih untuk itu. Orang dengan hard feeling itu selalu merasa bahwa hatinya benar gitu ya. Dan dia pertahankan padahal hatinya gak benar. Padahal hatinya gak benar. Orang yang luar biasa potensinya tapi akhir hidupnya kekalahan. Mati rohani. Dari tahun ke tahun gak tambah luar biasa, tambah mati. Dari tahun ke tahun, gak ngalami kemenangan-kemenangan yang besar.
tapi ngalami kematian rohani. Kenapa? Karena dia kekeh. Proses dari Batsheba dan Daud sampai kepada Ahitofel menjadi penasehat itu puluhan tahun. Tapi dia merasa bahwa nggak bisa, aku nggak bisa ngampuni, nggak bisa ini diselesaikan. Ini harus mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia merasa benar dengan itu. Orang yang luar biasa tapi mati rohani. Dan perhatikan ini, ia kalah bukan oleh Daud, bukan oleh Absalom, tapi oleh hatinya sendiri. Dia kalah oleh dirinya sendiri. Tahukah bahwa semua hard feeling yang tidak selesai selalu jadi kegagalan janji, kematian rohani, bukan kemenangan. Kita merasa bahwa enggak, pasti ujungnya nanti aku yang menang. Enggak akan menang. Karena hard feeling itu tidak pernah mengalami kemenangan. Itu sudah dibuktikan oleh Ahitofel. Dia tahunan, puluhan tahun, atur strategi. Dia berharap aku pasti menang, aku pasti mengalahkan Daud. Tuhan yang mengalahkan dia. Tuhan kalahkan. Kematian rohani terjadi buat Ahitofel. Bukan kemenangan. Kegagalan janji, kegagalan talenta, kegagalan potensi. Siapa bilang hard feeling itu selalu bisa menang? Enggak mungkin. Orang yang dengan kekecewaan itu gak akan menang hidupnya. Buat apa Anda pertahankan? Buat apa kita pertahankan sakit hati kecewa? Toh hidup kita gak pernah menang. Dan kalau hari ini kita mau menang, jangan pertahankan kekecewaan. Anda harus selesaikan. Kita kalah bukan karena orang lain, tapi kita kalah karena keputusan kita. Hati yang pahit pasti tidak bisa lihat masa depan. Gak bisa lihat. Hard feeling yang kecil gitu ya. Ternyata kehancurannya besar. Hati yang gak dibereskan hari ini ternyata mengakhiri sesuatu yang indah besok. Anda harusnya bisa mengalami sesuatu yang indah hari ini. Tapi kalau Anda gak bereskan, gak ada hal indah terjadi. Kematian rohani. Ahitofel penuh hikmat, punya posisi dipakai Tuhan. Tapi jatuh karena hatinya yang gak pernah sembuh. Yang harusnya Tuhan bisa memakainya dia lebih. Tapi ujungnya gantung diri. Mati rohaninya. Halo, amin. Jadi ini menjadi rema firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, bisa catatan. Ingat ini, hard feeling membuat kita kehilangan loyalitas dan kesetiaan tanpa kita sadari. Anda gak sadar, Anda sedang gak jadi orang yang gak setia. Anda dengan mudah akan lepas panggilan, lepas ministry, lepas pelayanan. Karena apa? Sesuatu yang salah di sini. Alasannya mungkin, wah aku lagi jenuh. Mana ada orang melayani jenuh itu? Justru saya ini melayani dari 2003 sampai hari ini. Gak pernah tuh saya burn out. Merasa bahwa aduh aku pelayanan terus. Justru pelayanan buat saya itu kekuatan. Buat saya kekuatan. Orang yang melayani Tuhan itu jenuh, burn out. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam hidupnya. Justru ketika kita kerja, kita burn out, kita jenuh lagi, mengalami banyak tekanan. Ketika kita berada di dalam ministry, justru kita dikuatkan di sana. Itu seharusnya begitu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ada sesuatu yang salah ketika kita mulai, aku gak pelayanan dulu. Ada sesuatu yang coba cross check dalam hatimu. Lalu yang kedua, hard feeling itu mengubah karisma Tuhan. Hard feeling itu membangun menjadi memecah dan menghancurkan. Hard feeling itu mengubah karisma yang harusnya bisa digunakan untuk membangun, mendatangkan damai sejahtera, untuk mempersatukan, malah memecah dan menghancurkan. Hard feeling mengubah karisma yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun kehendak Tuhan, tapi digunakan untuk mencari persekutuan yang jahat. Lalu yang ketiga,
Hard feeling itu menjadikan penolakan ide sebagai penolakan dan penghinaan bagi dirinya. Jadi kalau hari ini kita merasa bahwa ketika ide kita nggak dipakai, terus kita kecewa, berarti ada hard feeling di situ. Ada sesuatu yang sakit di hatimu, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang salah di dalam hati kita. Kenapa? Karena seharusnya penolakan itu nggak jadi personal buat kita, tapi buat proses. Oh ya nggak apa-apa, kan nggak harus aku diterima terus. Ketika ditolak nggak dipakai ya nggak apa-apa, itu pembentukan karakter. Tapi kalau kita sampai sakit hati, Anda harus datang kepada Tuhan, bereskan apa yang ada di dalam hati. Dan yang keempat, semua hard feeling yang tidak selesai selalu jadi kegagalan janji kematian rohani dan bukan kemenangan dalam hidupmu. Gak ada. Orang dengan hard feeling itu mengalami janji Tuhan itu gak ada. Gak ada. Orang dengan hard feeling, rohaninya bertumbuh itu gak ada. Bapak Ibu. Pasti mati rohaninya. Orang dengan hard feeling terus, aku ngalami hidup kemenangan. Gak akan ngalami kemenangan. Gak ada. Kematian yang ada. Kekalahan. Halo, amin. Hari ini sebelum tutup tahun, kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya pulang dari tempat ini, kita nggak menjadi orang yang sama. Tapi menjadi manusia baru yang siap dengan janji dan berkat Allah. Katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita besar. Amin. 1, 2, 3, 4 bisa ditampilkan bersama-sama. Nah, biar ini menjadi poin rema kita buat sepanjang hari ini. Biar ini jadi bekal kita untuk masuk tahun 2026. Tuhan gak hanya tertarik dengan apa yang kita lakukan, tapi Tuhan tertarik dengan apa yang kita simpan di dalam hati. Jangan tunggu hard feeling itu sampai merusak hubungan kita, mengaburkan panggilan Tuhan, dan mengakhiri pelayanan kita di hadapan Tuhan. Hari ini juga sebelum kita masuk di tahun yang baru, akui di hadapan Tuhan, lepaskan dan sembuhkan. Jangan menjauh dari Tuhan, justru semakin mendekatlah sama Tuhan. Itu yang menjadi doa kita sama-sama. Bahwa tahun depan, aku gak menjadi lebih jauh dari Tuhan, tapi aku menjadi lebih dekat sama Tuhan. Jangan bawa luka lama masuk dalam tahun baru atau musim yang baru. Karena kalau hari ini luka itu gak sembuh, maka musim baru yang penuh berkat Tuhan tahun depan akan menjadi tahun yang sama. Tahun yang penuh luka, musim yang penuh dengan luka, musim yang penuh dengan kekecewaan. Karena lebih baik terluka dan sembuh daripada orang kuat serta berhikmat, tapi hatinya pahit. Lebih baik kita ngomong, Tuhan aku memang luka, aku kecewa. Tapi aku gak mau bawa kekecewaan ini tahun depan. Aku mau bereskan di hadapan Tuhan. Bereskan akar lukanya dan izinkan Tuhan itu yang ambil kendali hidup kita. Jangan perasaan kita yang ambil kendali. Tahun depan jangan hidup dengan perasaan, gampang ngamuan, gampang baperan, gampang kecewa, jangan. Izinkan Tuhan itu yang memerintah hidup kita, maka tahun depan akan menjadi tahun yang luar biasa. Katakan amin. Bapak sudah diberkati firman? Oke, berikan kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa bangkit berdiri.